atau enggak? Di dalam circle itu kakak lebih ngerasa dimanfaatin, ditinggal, atau justru malah merasa solid? Aku pernah punya circle di luar kampus. Ada yang solid banget, yang ngerasa aku tuh nyaman sama mereka, yang dimana aku ngerasa kalau mereka tuh sebenarnya rumah aku gitu. Tapi ada yang dimana aku masuk ke circle yang ternyata aku pernah ditinggalin saat masa aku lagi kesusahan sih. Di luar sana saya pernah punya circle, dan kalau ditanya pernah dimanfaatin, ya tentu kita sebagai orang-orang sosial tentu kita pernah dimanfaatin dalam circle tertentu. Tapi di balik itu juga tidak hanya terfokus pada pemanfaatan saja. Kita juga mendapatkan manfaat-manfaat tentunya. Karena di dalam pertemanan itu kita mendapatkan juga teman yang baik pasti. Jadi kita punya circle 50-50 lah. Kalau dari pengalaman pribadi sih ketemunya circle yang solid. Terus nggak pernah ketemu circle yang manfaatin satu sama lain, itu nggak. Untuk circle mungkin gue punya, dan untuk antara solid dimanfaatin dan apa tadi ya itulah, gue milih yang solid karena circle gue solid, alhamdulillah. Menurut kakak pertemanan tulus itu masih ada atau enggak? Kalau menurut saya secara pribadi, ketulusan dalam circle itu masih ada, tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada yang hanya memanfaatkan kita secara pribadi. Dari pengalaman pribadi, kalau pertemanan tulus sih masih ada sampai detik ini. Karena aku sendiri masuk dari salah satu orang yang ngerasain dari dampak circle yang bener-bener solid aja sih. Jadi nggak pernah ngerasa dimanfaatin satu sama lain. Pertemanan tulus masih ada karena gue berada di lingkungan yang seperti itu, dan sejauh ini pertemanan yang nggak solid selalu gue tinggal di awal. Gue selalu observasi dan memilih untuk pertemanan dan lingkungan. Sangat selektif lah. Masih sih. Untuk pengalaman aku pribadi, banyak teman aku yang sebenarnya bisa jujur dan masih mau menerima aku apa adanya gitu, dan mau sama-sama ngajak aku untuk berkembang. Menurut kakak sendiri, seberapa ngaruh circle itu ke dalam hidup kakak? Kalau circle bener-bener ngaruh di kehidupan orang ya, termasuk di pribadi, karena gimana circle itu ngebentuk karakteristik masing-masing orang yang masuk ke circle itu. Tapi balik lagi sih, gimana dari pribadi kita nge-manage diri kita di dalam circle tersebut ya, biar nggak bisa ke bawah atau dampak-dampak buruk lah. Sangat besar karena gue tumbuh di circle yang notabene-nya umurnya jauh di atas gue semua, dan itu yang disebabkan gue bisa lebih berpikir secara luas dibandingkan teman-teman di umuran gue waktu gue masih sekolah. Lingkungan circle itu sangat berpengaruh karena saat kita masuk, misalnya kita masuk ke lingkungan yang positif, itu bisa dimana kita mencari value kita dan mengembangkan nilai diri kita gitu sih. Jadi kalau misalkan kita masuk juga ke yang lingkungan circle negatif, kita juga tanpa kita sadari kita terikut ke bawah gitu, ke hal negatif. Kalau seberapa pengaruh lingkungan terhadap kehidupan saya secara pribadi dalam keseharian saya berpendapat bahwa sangat berpengaruh sekali, karena saya juga orangnya berkehidupan sosial, dan circle saya juga sangat mempengaruhi kehidupan saya, karena setiap hari pun saya tetap berkumpul dengan mereka dalam merencanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan. Pertanyaan keempat, kakak setuju atau enggak dengan statement lebih baik sendiri daripada salah circle? Kalau statement kayak gitu sih, aku pribadi nggak bisa nerima, karena kita nggak bisa hidup sendiri aja sih. Kita pasti butuh satu sama lain orang, entah saling ngebantu, entah saling nge-support, itu penting sih. Jadi nggak bisa orang buat bisa hidup sendiri-sendiri. Ya aku sih setuju sama yang statement lebih baik sendiri daripada salah circle.
Karena kalau salah circle itu menurut aku nyakitin, bukan cuma nyakitin fisik, tapi juga nyakitin mental dan jiwa kita sih. Jadi kayak lama-lama tuh kita juga bisa capek kalau misalkan kita sampai salah circle. Mending kita hidup sendiri, mending kita sendiri tapi kita bisa mencari value kita gitu. Kalau pendapat saya tentang statement itu, saya bukan tidak setuju tapi kurang setuju, karena bagaimanapun kita sebagai manusia sosial, kita pada hakikatnya tidak bisa hidup sendiri ya. Dan kalau misalnya kita meninggalkan circle itu dengan alasan kita akan dimanfaatkan nanti, itu sangat salah besar, karena kita memang manusia pada umumnya harus berdampingan kehidupannya dan kehidupan sosial seperti itu juga. Dan circle itu sangat penting sih menurut saya. Cuman kita pintar-pintar aja lah mencari circle yang baik. Menurut kakak, hal penting apa yang kalian pelajari dari pertemanan? Cara kita bisa saling mempercayai aja sih. Dan bagaimana kita bisa saling mensupport untuk lebih berkembang lagi sama-sama di satu tujuan yang sama gitu. Hal penting dalam pertemanan itu salah satunya memahami karakteristik masing-masing teman, biar nggak pernah terjadi salah paham dan nggak ada drama dalam circle. Jadi sebaik mungkin kita harus paham satu sama lain gimana mereka karakteristiknya, sifatnya, biar nggak ada salah paham sih, gitu. Saling menerima kekurangan, itu yang gue pelajarin. Terus juga menyatukan dari macam-macam orang yang berbeda background. Kita tuh harus bisa ngertiin orang, dan orang harus bisa ngertiin kita, dan kita harus saling mengerti juga. Dan circle gue juga bisa ngebuat gue bisa beradaptasi untuk bisa bergaul sama banyak orang sih, kayak gitu. Kalau misalnya yang saya bisa pelajari dalam hal pertemanan, sebenarnya sungguh sangat banyak ya. Tapi dalam secara singkatnya seperti ini. Yang pertama, kita tuh harus mencari pertemanan yang dimana kita bisa diterima. Kemudian kalau misalnya kita udah menemukan hal tersebut, otomatis nanti dalam pertemanan atau circle tersebut, kita juga akan mendapatkan manfaat-manfaat yang baik, dan kita tidak hanya dimanfaatkan dalam satu sisi mereka gitu. Terus ada planning apa aja ke depannya bersama circle? Ada, gue mau buka clothing bisnis, terbeli ya, kayak gitu aja sih. Emang ngapa sih gue promosi? Nggak boleh ya? Ya udah. Boleh. Planning ke depan mungkin sukses bareng-bareng kali ya. Iya, sukses bareng-bareng, memisahkan diri terlebih dahulu, bukan untuk perpisahan tapi untuk kembali ketika menjadi seseorang lah, menjadi orang lah, intinya kayak gitu. Kalau planning, kita jujur nggak pernah buat planning, tapi kita selalu ada gitu ya di tiap goals masing-masing teman-teman kita. Misal salah satu di antara kita mau ada goals nanti ke depannya, dan itu pasti teman-teman aku sendiri selalu standby buat nge-support. Jadi kalau planning, kita nggak pernah buat planning. Kalau planning ke depan tentang satu circle dengan saya, lebih saling memahami aja sih. Karena kalau misalnya juga tidak saling memahami dalam satu circle itu, bisa aja timbul-timbul konflik, dan yang satu tadi memanfaatkan sesama dalam circle tersebut. Mungkin aku nggak terlalu fokus pada circle yang isinya rame ya, tapi yang dimana isinya itu sebenarnya real dan saling support aja gitu. Jadi kita bisa sama-sama mendukung untuk mendapatkan mendapatkan hasil dan tujuan yang baik sih, ke hal yang positif seperti itu.